Halo semuanya, ini kita hadir kembali sekarang di Depot Sakinah. Ini terkenal banget soto Banjarnya, itu mantap sekali ini. Wah, ini banyak Asli sekali. Kalimantan. Wah, asli Kalimantan. Kalimantan. Banyak rempah juga. Ini kalian bisa datang ke sini yaitu di PBI Araya C2 nomor 9. Ayo, Ya. silakan mampir. Oke. Oke. Hari ini kita ngobrol apa nih? Wah, Sudah lapar. nah, Ya, Tapi harus ngobrol dulu nih. ngobrol dulu ya ya. seperti biasa lah, kita harus Oke. ngobrol-ngobrol, ada diskusi. Ya. Kira-kira mau diskusi apa ini? Mungkin dari Pak Sugeng ada Ya, sesuatu. kalau saya sih teringat dulu ya. Saya kerja di hotel itu selama 10 tahun loh. Oke. 10 Di tahun mana? loh. Di mana itu, Pak? Wah, itu 5 tahun di Bali, Hotel Grand Hyatt Bali, dan lanjut 5 tahun di Hotel Hyatt Regency Bandung. 10 tahun. 10 tahun. Itu bukan waktu yang singkat loh. Ya. Tapi ketika bekerja, itu saya merasa aman. Oh, Tapi ketika gajian, uangnya juga habis, nggak tahu kemana. itu ya. Iya. Tapi kok tahan sampai 10 tahun? Nah, itu dia. Karena ketika bekerja merasa, wah, gue punya kerja ini. Aman sudah. Padahal selesai kerja, seperti yang saya bilang tadi, habis gajian, ya udah habis. Habis. Bingung lagi, ya ini kerja lagi. Terus berulang seperti itu. Gajinya cukup nggak waktu itu? Gajinya waktu itu selama masih single, ya dicukup-cukupin. Padahal masih single oke. itu. Dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin. Itu kan pernah dengar istilah ini. H10. P10. P10, apa itu P10? Pagi. Pergi, kita hitung bareng-bareng ya. Pergi Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, pusing. Pas 10. P10. Ya. Seperti itu ya. Tapi kok mau? Jadi Pak Sugeng secara nggak sadar, ya bukan hanya Pak Sugeng sih. Banyak masyarakat kita kan seperti itu. Mereka nggak sadar 5 tahun, 10 tahun membangun impiannya orang. Itu kerja sebagai karyawan membangun impiannya orang lain. Mereka mau loh 8 sampai 10 jam sehari. Tapi ketika kita tawarkan satu peluang usaha yang luar biasa di mana kita bisa membangun impian kita sendiri, mereka rata-rata takut, menolak. Contohnya hari ini ASC ini. Saya kebetulan di sini, ini sekedar cerita. Saya kebetulan di sini Ya. 2 tahun lebih, Pak. Dulu saya wirausaha. Saya pernah punya bengkel, pernah punya toko, pernah punya macam-macam printing. Sekarang tak ringkes semua, saya fokus di sini 2,5 tahun kurang lebih. Hasilnya 3-4 kali lipat lebih hebat dibanding usaha konvensional saya. Oh. Boleh percaya, boleh enggak? Hari ini kiriman kita ini segini banyak, ini naik ke Surabaya, ke Jakarta, kemana-mana. Iya. Gitu. Kalau dari kaum muda gimana? Pandanganmu? Kalau aku Teman-temanmu juga? sih, kalau teman-teman, kalau aku secara pribadi ya, ini memang peluang yang bagus sekali. Perusahaan farmasi Jepang gitu loh. Kemudian produk ini memang udah terbukti, banyak sekali di YouTube kita udah temukan testimoni. Cuman ini yang aku herannya adalah teman-temanku setelah melihat perubahan kayak ya sekarang lebih ada lah, lebih berkecukupan tuh tetap aja sih mereka. Lebih memilih ke zona nyaman, Iya. yang pasti-pasti aja. Iya, Walaupun gajinya 2 juta atau 2,5 juta UMR, tapi pasti iya. pasti nggak cukupnya. Pasti nggak cukupnya. Padahal di sini penghasilan kita bisa mulai dari 300.000 sampai puluhan juta, Bahkan belasan bisa ratusan juta mungkin. Bahkan teman-teman banyak yang udah ratusan juta Iya. ya. Tapi kalau kita nggak kerja, karena ini kan kita bukan karyawannya AFC. Iya, Kalau kita nggak kerja ya penghasilannya bisa nol. iya, Itu mungkin yang jadi kendala mereka ya. Mereka maunya pokoknya gajian lah. iya, Seberapapun kecilnya yang penting pasti gitu. iya, amannya lah. Itu rata-rata seperti itu ya. Mungkin. Berarti balik lagi ke mindset sebetulnya. Iya, Ya. Kalau ditanya, kalau temenmu ditanya, temennya Pak Sugeng ditanya, kamu kepingin kaya nggak? semua pasti Jawabannya pengen. kepingin ya. Jawabannya Tapi pasti. ketika diberikan cara bahwa di sini kita bisa kaya, bisa membantu orang banyak, kayaknya mereka ada ketakutan. Entah apa ketakutannya, tapi mereka Kalau- selalu masih kayak berpikir 2 kali gitu ya. Gitu. Kenapa ya? Heran ya. Atau karena kita terlalu lama dijajah sehingga mentalitas pesuruh atau gimana?
Kalau saya bilang sih karena seperti saya pengalaman saya kerja 10 tahun itu, keamanan. Aman. Lebih baik kita kerja gaji kecil tapi aman. Karena apa? Pasti kerja, walaupun gajinya kecil ya pokoknya kerja. Pasti dapat. Tapi pasti sebetulnya enggak. dapet. Kalau aku bilang sebenarnya nggak aman juga, karena begitu tanggal agak tua sudah bingung, uangnya habis kan, nggak Ya. aman, pinjam sini, pinjam sana. Betul. Di sini kalau kita mau bikin aman, ya tergantung kita. Kalau kita mau kerja keras, bisa puluhan Betul, juta loh. betul. Gitu. Ya memang itu tantangan kita semua sebagai orang sebagai entrepreneur, wirausaha, memang kita harus mampu menularkan semangat atau apa ya istilahnya ke orang-orang supaya mindset mereka bisa terbuka. Iya. Bahwa di luar sana selain menjadi karyawan itu peluang sebetulnya banyak. Banyak. Ya, Sebetulnya betul, banyak. ada. Tergantung itu pilihan kita kan. Betul. Ya. Contohnya Riko, kamu kan baru lulus, sempat nganggur setahun lebih kan. Waktu itu juga hampir tersesat untuk menjadi karyawan, ngelamar kerjaan kan. Iya. Beruntung, dalam tanda kutip, beruntung nggak diterima, ngelamar 3 kali nih Pak. Wah, Nggak diterima, akhirnya ayo wis, kita kerjakan ASC full time, full hard. Ternyata pilihan 2 tahun yang lalu nggak salah, Iya. betul. bener kan? Iya. Nah, sehingga hari ini di saat COVID melanda Indonesia dan dunia hampir 2 tahun, banyak orang kehilangan pekerjaan tuh. Banyak orang kena PHK, banyak orang yang gajinya dipotong, banyak usaha bangkrut. Tapi kita beruntung di AFC karena kebetulan ini kan produk kesehatan nih. Itu malah omsetnya naik. Nah, bisnis kesehatan tuh bisnis yang nggak ada matinya sampai kapanpun. Mau ada pandemi, mau nggak Ya. ada apapun, Ya. tetap Pak. Pasti. Ya, apalagi AFC ini perusahaan farmasi, bukan Ya. perusahaan yang kulak. Dia punya lab, punya 5 pabrik besar di Jepang, sehingga mereka develop terus sesuai dengan kebutuhan. Belum lagi sudah terdaftar di Jasdak. Ya, Go ini Public. sudah perusahaan Go Public, sudah terdaftar di buku daftar obat khusus MIMS. untuk dokter, MIMS, sehingga bisa diresepkan oleh dokter seperti itu. Jadi ini luar biasa, ini superfood. Ya, kebetulan kalau di Indonesia kan dipasarkan dengan sistem network marketing, teman-teman. Iya. Kalau di luaran sana, di negara lain, kalau kita mau jadi mitranya AFC, minimal butuh 20 miliar untuk menjadi mitra usahanya AFC. Tapi di Indonesia Cuman berapa ini? cuman 3 jutaan loh, 3 Wah. jutaan, only 3 3 million. millions. Itu sebenarnya kan peluang yang sangat worth Luar it biasa, loh. hanya Iya. dengan 3 jutaan sekarang kamu mau bisnis apa kalau punya modal 3 jutaan? Buka seperti ini, oh ini berapa ratus juta nih modalnya. Counter HP. Counter HP, buka pecel, jual bakso aja nggak cukup 3 juta. Nggak cukup. Ini Kita cuman ngitung rombong, belum Nah, bahan. belum lagi faktor resiko kalau nggak laku, Iya. ya kan, Iya. persaingan. Tapi di sini kita bermitra dengan perusahaan kelas dunia, AFC. Kelas dunia ini bukan ecek-ecek nih, AFC. Silakan teman-teman googling sendiri. Nah, Iya. AFC, Asayama Family Club. Ini perusahaan yang luar biasa. Hari ini sekitar 20.000 dokter bernaung di Indonesia ya. Hampir 20.000 dokter bernaung di bawah AFC. Itu hebat sekali. itu. Hebat sekali. Tidak pernah ada produk seperti ini. Iya. Nah, kita hanya mengenalkan ke orang, nggak perlu paham tentang macam-macam, mengenalkan aja ke orang. Kita dapat bonus unlimited, ada bonus tahunan, bonus harian, bonus bulanan, macam-macam. Gitu. Tantangan untuk kita ya. Jadi kamu komitmen untuk mengenalkan peluang usaha ini ke teman-temanmu sesama milenial. Siap. Pak Sugeng juga komitmen kenalkan peluang usaha ini ke teman-teman yang masih bekerja selama ini menjadi karyawan. Betul. Bahwa di sini kita bisa bangun masa depan yang jauh lebih baik. Iya. Oke, ini sotonya selak dingin. Kita makan dulu ya. Ya, Thank you terima kasih sudah lihat semuanya. video kita. Saksikan video kami berikutnya. Berikutnya.